Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah berazam, bertekad untuk umrah atau untuk haji, maka kata Imam An-Nawawi di dalam buku yang lain, kitab Al-Idah, kata Imam An-Nawawi, mulailah terlebih dahulu dengan dua hal. Siapa saja yang sudah punya azam, tekad kuat untuk umrah maupun haji, mulai dulu dengan dua hal. Yang pertama, sering-seringlah ngobrol dengan orang tentang haji dan tentang umrah ini, terutama orang yang bagus agamanya, bagus pengalamannya, dan bagus ilmunya. Cari tiga orang ini: orang yang agamanya bagus, orang yang pengalamannya bagus, dan orang yang ilmunya bagus. Karena kalau kita salah dalam ngobrol tentang haji dan umroh, kalau kita bicara dengan orang yang agamanya biasa-biasa baik, tapi unsur bisnisnya lebih banyak, sisip dikit, kita terkeluar duit, langsung daftar segala macam, akhirnya ada beberapa kekecewaan misalnya ya. Tapi kalau orangnya agamanya bagus, walaupun dia punya bisnis yang bagus, tapi dia ngomongnya selu, jong Palembang, selu. Dia ngomongnya selu, biasa-biasa dia ngomongnya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Saya juga misalnya kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, misalnya travel mana yang bagus? Saya akan mengatakan, kalau travel itu sudah ada izinnya, itu 11-12. Tidak ada travel yang bagus-bagus nian, dan tidak ada juga travel yang jelek-jeleknya. Asal memang dia sudah izinnya sudah ada. Nah, karena travel itu 11-12, itu mirip seperti kalau kita pergi ke pasar. Nak belanja di mana lah kita nih? Nak beli beras di mana lah? Itu 11-12 lah. Di sini harganya 15.000, di sini harganya 14.000. Itu kan beda-beda tipis. Di sini harganya sama 15.000, tapi di sini tokonya lebih bersih. Di sini tokonya agak sembraut dikit. Beda-beda aja itulah. Ini sama harganya 15.000, ini juga 15.000. Ini cuma bedanya tuan tokonya lebih apa namanya? Lebih senang cerita. Kalau disapa dia senang cerita. Yang di sini tuan tokonya agak pendiam, saya kan. Beda-beda di situlah beda-bedanya. Tidak banyak-banyak, tidak beda-bedanya. Jadi jangan salah ngajak berbicara seputar ini, karena khawatir tadi ya. Ada juga oknum-oknum yang akhirnya ngobrolnya lebih banyak ke unsur bisnisnya, seakan-akan digiring, akhirnya kita kalau udah oke, rasanya laju dak lemak istilahnya kan. Nah, ini poin pertama. Jadi banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyaklah bertanya. Nah, mungkin juga dalam konteks ini, karena dulu Imam An-Nawawi tidak ada televisi ya, tidak ada internet, tidak ada YouTube gitu kan. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memulai juga dengan banyak-banyaklah misalnya melihat tayangan-tayangan video-video tentang haji dan umroh. Nah, setelah banyak ngobrol, banyak bertanya dengan orang-orang yang benar, yang bagus, kita lihat tayangan-tayangan. Nah, barulah yang nomor dua, kata Imam An-Nawawi, kita disunnahkan untuk memperbanyak istikharah. Dalam bentuk yang paling serius adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ini kita maksudkan untuk supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan yang terbaik untuk kita. Istikharah ini bukan untuk umroh atau tidak, bukan untuk pergi haji atau tidak. Kalau pergi haji atau tidak, umroh atau tidak, tidak usah diistikharahkan lagi, karena haji dan umroh itu barang bagus. Istikharah ini kita bermaksud minta dipilihkan waktu yang paling bagus. Misalnya, ya Allah, aku ada kepingin umroh tahun ini,
kapanlah waktu yang paling bagus tuh? Apa bulan 8, apa bulan 9, apa bulan 10? Itu tujuan istikharah. Kapan waktu yang paling tepat? Yang kedua, kita juga minta pilihkan kira-kira travel mana yang bagus untuk aku pribadi. Mungkin seluruh travel yang tadi saya bilang 11, 12. Tapi kan ada yang paling cocok dengan kita ini travel mana kira-kira. Itu istikharah. Kemudian misalnya kalau dalam haji boleh juga kita istikharah. Duit ada misalnya kan. Kira-kira saya ini daftarnya daftar haji reguler atau daftar haji plus misalnya kan. Nah, itu guna istikharah. Kalau istikharahnya ya Allah aku laju tidak umroh. Aku pergi umroh atau tidak? Tidak usah istikharah lagi tuh. Karena umroh itu barang bagus. Itu umroh itu barang bagus. Nah, jadi itu tujuan istikharah. Banyak beristikharah. Setelah itu lihat kenyamanan hati. Tidak usah nunggu mimpi. Karena sangat jarang jawaban istikharah itu dari mimpi itu sangat jarang. Makanya kata para ulama, setelah istikharah lihat kecenderungan hati. Lihat kecenderungan hati. Kalau ibaratnya ngapalah setiap kali aku nih keluar rumah atau setiap kali buka HP misalnya tijingok triple A misalnya kan, ya siapa tahu itu isyarat berarti triple itu baik misalnya kan. Ngapalah setiap kali aku ke masjid atau setiap kali aku berjalan kemana ketemu dengan wong dan wong itu menceritakan triple A misalnya kan, ya siapa tahu ini isyarat-isyarat ya. Atau misalnya ada kenyamanan, biarlah ini triple besar oke, ini triple besar oke, aku kok lebih nyaman dengan triple yang agak kecil karena aku kenal dengan wong-wongnya misalnya kan, aku kenal dengan pemiliknya. Siapa tahu ini juga bagian dari isyarat dari istikharah itu kan. Jadi yang jelas itu tuntunan awal sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam dunia umroh dan dunia perhajian ini. Yang jelas saya kira itu dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.